Perhatikan gambar berikut ini. Suatu tangki berbentuk balok dengan panjang 10 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 3 meter diisi dengan suatu zat cair dengan S. Zat cair tersebut adalah 0,94 sedalam H. Bila diketahui gaya yang bekerja pada dinding tangki dalam arah panjang adalah 270 kN, maka kedalaman zat cair dalam tangki tersebut adalah, langkah pertama kita menuliskan dulu hal apa saja yang diketahui. Pada soal kita mengetahui panjang tangki 10 meter, lebar tangki 4 meter, kita simbolkan dengan L saja. Tinggi tangki 3 meter, kita simbolkan dengan T besar atau T kapital. S zat cair adalah 0,94. S ini adalah rapat relatif. Pada soal kita mengetahui juga gaya yang bekerja pada dinding tangki dalam arah panjang. Kita simbolkan dengan Fx saja karena arahnya arah horizontal. Fx sebesar 270 kN. Kalau Fx ini kita rubah ke dalam Newton, maka dikali 1000 karena kilo itu sama dengan 10 pangkat 3. Sehingga menghasilkan nilai 270.000 Newton. Yang ditanya pada soal ini adalah berapa kedalaman zat cair dalam tangki tersebut atau H ini. Kita akan selesaikan soal ini. Langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini, kita harus mencari berapa rho dari zat cair ini. Rho itu adalah massa jenis. Untuk mencari massa jenis zat cair, kita bisa menggunakan persamaan berikut. S zat cair sama dengan rho zat cair dibagi dengan rho air. Karena kita ingin mencari rho zat cair, maka persamaannya menjadi rho zat cair sama dengan S dikalikan rho air. Sekarang kita input nilainya. S zat cair adalah 0,94 tanpa satuan. Rho air tidak diketahui memang pada soal, tetapi ini merupakan hal yang umum. Nilainya itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Kalau dikalikan, kita memperoleh rho zat cair adalah 940 kg per meter pangkat 3. Selanjutnya, kita bisa mencari berapa tekanan hidrostatik pada dasar tangki. Disimbolkan dengan P kecil. Persamaan untuk mencari tekanan hidrostatik adalah P atau tekanan hidrostatik sama dengan rho zat cair, massa jenis zat cair, dikalikan G, percepatan gravitasi, dikalikan H, kedalaman. Kita bisa input nilainya. Rho zat cair kita mengetahui sebesar 940, barusan dicari. Percepatan gravitasi nilainya adalah 9,81 meter per detik kuadrat. H-nya belum diketahui, jadi kita tulis saja dulu H. Bagian ini kalau dicari, maka kita akan memperoleh hasil 9221,4. Satuannya perhatikan kilogram meter per detik kuadrat, ini adalah Newton. Jadi Newton per meter pangkat 3. Karena di sini ada H, maka kita pasang H di sini. Jadi dalam pencarian ini kita menemukan tekanan hidrostatik itu masih dalam H ya. Kita bisa menganggap ini persamaan 1 karena sudah buntu. Nah, kalau ada persamaan 1, maka minimal harus ada persamaan 2. Persamaan 2 bisa kita cari dengan menguraikan gaya yang bekerja pada dinding tangki dalam arah panjang. Kalau kita gambarkan gaya yang bekerja pada dinding tangki kira-kira seperti ini. Kalau kita uraikan gaya yang bekerja pada dinding tangki dalam arah panjang ini, maka besarnya adalah luas distribusi tekanan yang berbentuk segitiga ini dikalikan dengan panjang tangki. Jadi Fx atau gaya yang bekerja pada arah panjang sama dengan luas distribusi tekanan yang berbentuk
segitiga ini dikalikan dengan panjang tangki. Nah, coba kita uraikan variabel dari pernyataan ini. Luas distribusi tekanan yang berbentuk segitiga ini, luas segitiga adalah setengah alas dikalikan tinggi. Setengah alasnya di sini adalah tekanan hidrostatik dikalikan tingginya, yaitu H kedalaman. Panjang tangki pada soal diketahui P kapital. Jadi ini adalah P. Ini kita anggap persamaan 2. Langkah selanjutnya, kalau kita mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, di mana persamaan 1 akan kita gunakan untuk mengganti P yang di sini, maka kita akan memperoleh persamaan baru. Persamaannya adalah seperti ini. Sekarang kita input nilainya. Fx diketahui sebesar 270.000 Newton. Ini sudah diinput dan H-nya masih. P adalah 10 meter pada soal. Setengah kali 9221,4 dikalikan 10 dikalikan H, maka diperoleh hasil 46.107 H kuadrat Newton per meter kuadrat. Di sini ada Newton, di bawahnya ada meter pangkat 3, di atasnya lagi ada meter, sehingga meter di bawahnya menyisakan meter kuadrat. Itulah kenapa satuannya menjadi Newton per meter kuadrat. Selanjutnya kita bisa mencari berapa kedalaman zat cair. Untuk mencari H kita bisa menggunakan persamaan di atasnya di sini. Persamaan ini H kuadratnya akan kita pindahkan di sisi paling kiri. 270.000 Newton akan berada di atas. Bagian ini 46.107 Newton per meter kuadrat. Kalau dia pindah melewati sama dengan, maka posisinya akan di bawah. Ini kalau dihitung maka kita akan memperoleh hasil 5,86. Satuannya perhatikan ini ada Newton dan ini juga ada Newton, habis. Menyisakan per meter kuadrat di bawah di sini, tetapi karena dia dari per, maka meter kuadratnya menjadi di atas. Oleh sebab hanya masih dalam bentuk kuadrat, maka untuk mencari H kita harus mengakarkan 5,86 meter kuadrat ini. Jadi seperti ini, H sama dengan akar dari 5,86 meter kuadrat. Kalau dihitung, diakarkan, maka kita akan memperoleh hasil 2,4. Pembulatan ini meter kuadrat, kalau diakarkan maka menyisakan meter. Sehingga satuannya menjadi meter. Sekian penyelesaian soal ini.